Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Anda selalu diberkati Tuhan tentunya. Dan tak lupa saya percaya di tahun yang baru ini Anda terus ada di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai jalan keluar di tengah ketidakpastian. Hidup ini memang tidak pasti ya. Apalagi ada beberapa proyeksi di mana di tahun ini adalah tahun di mana ada masa-masa suram, gelap, tidak tahu apa yang mesti dihadapi. Tapi saya percaya saudara di tengah ketidakpastian selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Karena memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini, cuma satu yang pasti, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Karena besok pasti menghadapi ketidakpastian. Minggu depan, bulan depan, tahun depan selalu seperti itu. Karena memang hidup tidak pasti. Itu sebabnya kita tidak boleh dengan bermegah dan mengatakan saya bisa kontrol hidup saya bisa rencanakan hidup saya, dan saya tahu apa yang akan saya capai ke depan. No, kita tidak boleh berkata demikian. Karena memang Yakobus bilang begini saudara. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-16, firman Tuhan bilang, jadi sekarang hai kamu yang berkata bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan kami akan di sana akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Keren ya saudara, bahwa ada orang yang berpikir saya mau punya planning, mau buka cabang, mungkin buka perusahaan di satu kota dan berdagang di sana 1 tahun dan bikin untung. Di ayat berikutnya saudara dikatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu, tidak pasti. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap katanya yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya yang saudara dan saya harus katakan, firman Tuhan bilang yang harus kamu katakan berkata begini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi artinya masih memberi kesempatan Tuhan melakukan intervensi dan ada hal-hal yang tidak jelas di depan kita. Tapi sekarang kamu memegahkan diri katanya dalam congkakmu karena sombongnya dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saudara pada hari ini jangan biarkan saudara ketidakpastian membuat saudara dan saya menjadi takut. Tapi kita harus belajar percaya justru di tengah ketidakpastian iman kita diaktifasi. Pengharapan kita semakin kuat. Sandaran kita kepada Tuhan akan semakin kuat dan semakin kita berserah penuh kepada Dia. Karena di tengah ketidakpastian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Begitu bukan, saudara? Bahkan, saudara, kita tahu 3 tahun terakhir ini kita tidak ada yang pernah tahu, saudara, bagaimana peristiwa yang namanya pandemi terjadi dan menghantam seluruh dunia. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, mari pastikan di tengah ketidakpastian ini Anda tetap punya pengharapan, Anda tetap punya iman dan percaya bahwa kemenangan ada di pihak kita. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang Anda dan saya perlu hindari. Sebelum saya masuk lebih jauh, apa yang saudara dan saya harus lakukan ketika mau menemukan jalan keluar di tengah ketidakpastian. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pada saudara yang perlu dihindari dalam ketidakpastian. Yang pertama saudara perlu perhatikan adalah jangan sampai Anda dan saya bereaksi keliru. Jangan sampai Anda dan saya bereaksi keliru. Karena begini saudara, banyak orang mengeluh, banyak orang komplain, banyak orang marah-marah ketika ada banyak hal yang terjadi di tengah kehidupannya yang membuat rencana bisa gagal. Bahkan yang membuat semua proyek yang sudah dikerjakan dengan baik awalnya menjadi hancur berantakan. Ada banyak orang seperti itu ya. Dalam 3 tahun terakhir ini saya melihat ada banyak orang seperti itu. Artinya mengalami seperti itu. Mengalami bisnis yang kolaps gitu ya saudara. Lalu kemudian kehidupan jadi tidak seperti yang diharapkan. Nah kita tidak boleh bereaksi keliru dalam kondisi seperti ini. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut saudara. Karena ketika kita mengeluh, bersungut-sungut, kesal, marah, maka yang terjadi justru kita tidak akan menemukan jalan keluar. Believe me, karena emosi kita tidak baik, pikiran kita menjadi terkunci, saudara. Kalau bahasa saya begitu, pikiran ini terkunci, artinya kita tidak lagi bisa terbuka dan bisa menjadi kreatif dan bisa menerima masukan dari orang lain. Atau kita tidak bisa belajar lagi karena kita punya emosi, kita punya reaksi yang keliru. Hal yang kedua yang Anda perlu perhatikan, jangan sampai saudara terus-menerus mencoba melakukan hal yang memang sudah nggak bisa dilakukan apapun. Kadang-kadang dalam hidup ini,
Tuhan sendiri berkata jenis ini ketika ada seorang anak yang kerasukan, diusir setannya dari murid-murid, ternyata nggak bisa juga. Dan Yesus begitu mudah mengusir setan dari anak yang dirasuk setan ini. Lalu murid bertanya, kenapa kami tidak bisa? Yesus bilang jenis ini hanya bisa dengan diusir, dengan doa dan puasa. Kadang-kadang Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya bisa berserah, hanya bisa berdoa. So, jangan mencoba terus melakukan. Itu bikin kita makin stres. Yang ketiga, saya melihat saudara yang perlu Anda perhatikan untuk menghindar dari perbuatan yang nggak perlu di tengah-tengah ketidakpastian ini adalah Anda menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan jangan heran nanti bukan cuma menyalahkan orang lain. Kita bisa menyalahkan hamba Tuhan. Dan terakhir kita menyalahkan Tuhan. Itu parah, saudara. Kalau udah sampai posisi seperti itu parah, saudara. Nah, itulah sebabnya yuk kita belajar hari ini di bagian yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa menemukan jalan keluar di tengah ketidakpastian. Are you ready? Anda siap? Oke, mari kita melihat yang pertama. Saudara, kalau Anda ada di tengah persoalan yang tidak pasti ini, Anda harus belajar menempatkan masalah secara proporsional. Menempatkan masalah secara proporsional. Ada satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Alkitab bilang begini, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, atau persoalan-persoalan kalau boleh saya sebut, atau tantangan-tantangan kalau boleh saya sebut, yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Coba katakan sama saya, biasa. Yes. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau demikian Tuhan sudah memastikan bahwa persoalan yang saudara dan saya akan hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan itu biasa. Nah, persoalannya kenapa tidak biasa? Banyak loh saudara, anak Tuhan bilang begini, ya kalau pastor bilang gampang, gak ngalamin sih kayak saya, coba ngalamin kayak saya. Dia bilang, saya punya persoalan tidak seperti yang pastor hadapi. Atau kepada temennya yang gak seperti yang kamu hadapi. Persoalan saya luar biasa, besar. Saudara, kenapa kita bisa melihat persoalan-persoalan menjadi besar dan seharusnya biasa jadi tidak biasa atau luar biasa? Karena kita tidak menempatkan persoalan secara proporsional. Kita terlalu fokus ke masalahnya. Kita memberi porsi yang berlebihan kepada persoalan dalam memberi perhatian kita, fokus kita lebih daripada kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menghadapi persoalan, Anda mesti tahu ada Tuhan di situ dong. Kita mesti tahu ada sahabat-sahabat, ada rekan-rekan kita, saudara seiman yang juga mendukung kita di tengah kita ada persoalan. Tapi yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus kepada masalahnya sehingga tidak proporsional. Tahukah saudara, sebuah berita yang tidak proporsional disampaikan, itu bisa menimbulkan keresahan, itu bisa menimbulkan salah arti, itu bisa menimbulkan reaksi yang salah. Begitu bukan saudara? Iya. Nah, itu sebabnya kenapa hati-hati ketika kita mendengar berita juga kita harus proporsional. Kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi terus menerus. Kita harus bisa melihat dari sisi yang lain. Ya, setuju, katakan amin. Nah, ketika Anda melihat masalah, Anda harus bisa melihat juga matamu melihat Tuhan. Apa yang dilihat oleh Saul ketika melihat Goliat, dia tidak proporsional melihatnya. Dia hanya melihat Goliat satu itu saja. Sedangkan Daud waktu menghadapi Goliat, dia melihat persoalan ini proporsional. Memang dia melihat Goliat itu besar, tapi dia juga tahu ada Tuhan yang lebih besar dari itu. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, ketika Anda menghadapi ketidakpastian nanti, ekonomika, politika, dan sebagainya, silakan. Tapi Anda mesti mengerti bahwa persoalan-persoalan ini ada Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa melewati hari-hari ini, sampai hari ini diizinkan Tuhan saudara bisa melewati keadaan sampai sehari ini, Ebenezer, Tuhan akan menyertai saudara sampai ke depan. Yang setuju katakan amin. Nah, itulah sebabnya saudara, saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan tidak proporsional. Ketika listrik padam di rumah saudara misalnya, ya Anda harus proporsional tuh. Kalau listrik padam, gelap, ya artinya gimana? Tenang, ambil Anda punya HP mungkin untuk bisa nyalakan baterainya atau cahaya keluar dari HP saudara sehingga Anda nggak panik. Lah kalau lampu padam, kalau Anda nggak proporsional, Anda bisa teriak-teriak, Anda bisa jadi ketakutan, itu kan nggak proporsional namanya. Betul?
Ya, ada orang jadi fobia, ketakutan luar biasa. Kenapa? Tidak proporsional. Hal yang sama banyak orang menjadi panik menghadapi masa depan, panik menghadapi berita bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh kegelapan. Kita tidak proporsional melihatnya. Hal yang kedua yang Anda harus perhatikan kalau Anda mau menemukan jalan keluar adalah miliki pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan saudara, pengharapan saya harus pada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Kita tidak boleh berharap kepada data mungkin, statistik, berita mungkin, situasi mungkin yang kita lihat berkembang. Oh, kelihatan sekarang sudah membaik nih, maka kita punya pengharapan. Tapi kayaknya keadaan belum membaik nih, maka pengharapan kita rasanya susah. Enggak seperti itu, saudara. Karena Anda harus bisa bedakan apa artinya pengharapan dan apa artinya optimisme. Optimisme adalah Anda optimis karena Anda lihat keadaan menjadi lebih baik. Proyeksi-proyeksi menunjukkan ke arah yang lebih baik. Itu optimistik. Dasarnya data, dasarnya proyeksi, dasarnya pengertian. Tapi pengharapan beda. Itu adalah Anda dan dasarnya kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Yeremia 17 firman Tuhan bilang apa? Ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan bilang terkutuk loh. Orang yang seperti ini yang menjauh dari Tuhan, pakai kekuatan sendiri. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami. Coba katakan sama saya, tidak akan mengalami. Yes, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalimat ini menunjukkan bahwa keadaan baik datang, tapi orang yang pakai kekuatannya sendiri tidak akan mengalami. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi keadaan baik datang nggak? Datang, tapi dia tidak mengalami. Kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Karena saudara mengandalkan manusia. Tapi ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, menaruh harapannya pada siapa? Pribadi Tuhan, saudara. Bukan mukjizat, no. Bukan kepada perbuatan, bukan. Tapi pada pribadi Tuhan. Diberkati orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Lalu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami. Coba katakan sama saya, tidak mengalami. Yes, tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Panas terik datang. Artinya paceklik mungkin. Nah, kalau sekarang mungkin konteksnya kegelapan datang, tapi dia tidak akan mengalami, saudara. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir dalam tahun gelap, saya boleh katakan seperti itu, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dia akan terus berbuah. Wow. Kenapa? Karena dia berharap pada Tuhan. Pengharapanmu kepada saudara, kepada Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Saudara, ketika Anda berserah, Anda mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Di tengah ketidakjelasan. Itu namanya berserah. Saya ulangi, ketika Anda berserah, artinya Anda mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan di tengah ketidakjelasan, di tengah ketidakpastian. Tapi ketika Anda berharap atau punya pengharapan kepada Tuhan, Anda meyakini hari esok saudara, masa depan saudara lebih baik daripada sekarang, apalagi di masa lalu saudara. Dan pengharapan itu hanya ada pada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Saudara, saya berharap saudara miliki pengharapan kepada pribadi Yesus Kristus. Jangan sampai pengharapanmu salah. Pada uang lah, ya, saudara, kepada posisi lah, kepada teman. Saya tidak bilang bahwa uang tidak perlu. Saya tidak bilang sahabat tidak perlu. Bukan itu. Tapi pengharapan saudara harus pada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yang datang ke dunia ini, menebus saudara, menyelamatkan saudara, memulihkan saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, itu adalah yang kedua kalau Anda mau menemukan jalan keluar. Karena ketika Anda berharap kepada Tuhan, ketika Anda menempatkan posisi secara proporsional, nanti Anda akan ketemu jalan keluar. Yang ketiga, mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Lalu bukan cuma mendengar, tapi menaatinya. Dan bukan cuma menaatinya, tapi Anda melakukannya. Nah, ini menarik saudara. Dengar baik-baik saudara. Anda butuh firman. Coba katakan sama-sama saya perlu firman Tuhan. Amin.
Saudara, kenapa? Karena dunia alam semesta ini dijadikan oleh firman. Artinya dari yang gak ada, bumi kan sebelumnya gak ada, bukan? Dari gak ada menjadi ada hanya karena perkataan Tuhan. Makanya jangan heran ada ayat yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya penting pengajaran. Jadi saya mau dorong jemaat yang dikasih Tuhan, jangan absen kalau ada pelajaran dan pengajaran firman Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, jangan pernah kita tidak fokus ketika mendengarkan khotbah. Karena ketika Anda mendengar khotbah, sebenarnya Anda sedang menerima jawaban dari Tuhan. Anda menerima jawaban apa? Dalam bentuk firman. Karena dari firman yang Anda dengar muncul iman. Saya sering berkata dan saya punya quotation yang berkata, seringkali jalan keluar dari Tuhan adalah bentuknya iman. Iman itu muncul dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, dengar pengajaran. Penting pengajaran. Penting saudara dengar khotbah kalau hari Minggu. Jangan pernah absen. Kalaupun Anda di luar kota, ada online bukan? Dan ada streaming bukan? Dengar baik-baik saudara. Tapi tidak cukup dong cuma mendengar doang. Anda harus bisa menaati. Tidak cukup menaati cuma secara mental. Iya saya taat. Lakukan. Nah itu baru benar-benar yang namanya taat. Ada suatu cerita Alkitab yang menarik dalam Lukas saudara. Lukas pasal 5 ayat 1-7 agak panjang ayatnya, saya bacakan ya. Tapi ayat ini menarik saudara buat saya. Terutama dalam menghadapi hari esok yang penuh ketidakjelasan. Ayat yang pertama begini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan, orang banyak kerumuni nama Yesus, Yesus punya kelebihan apa? Mengajar firman. Orang suka mendengar itu, sesuatu yang menguatkan, menyegarkan. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya nelayan ini sudah selesai nangkep ikan semalaman. Ternyata nelayan-nelayan ini adalah Petrus dan rekan-rekan. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk, ngapain? Ngajar. Coba bilang, mengajar. Yes, orang banyak dari atas perahu. Saya sangat percaya Yesus waktu itu tahu benar kalau murid-muridnya tidak mendapatkan ikan semalaman. Dia tidak menawarkan, yuk kita bikin mujizat. Enggak loh. Dia tahu itu, tapi dia ngajar dulu. Penting sekali Anda nangkap substansi dari firman. Materi dari firman yang bisa bikin dari nggak ada menjadi ada. Ini penting saudara. Nggak ada ikan bisa jadi ikan. Nggak ada pekerjaan bisa menjadi pekerjaan. Nggak ada bisnis bisa jadi ada bisnis. Nggak ada koneksi bisa ada koneksi. Dari mana? Firman Allah. Bisa katakan amin? Oke. Nah saudara, setelah dia mengajar ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Lalu ayat yang kelima, Simon menjawab, nangkep ikan kok kayak begini disuruh. Dia bilang gini, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami ini bekerja keras, malam-malam nangkep ikan. Tidak ada satu pun, tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi karena saya dengar kamu ngajar, kamu suruh saya lakukan. Taat dia. Lalu ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai apa? Koyak. Dari nggak dapat ikan sampai sekarang penuh, sampai mau koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Semalam nggak dapat ikan. Tapi karena mendengar pengajaran Tuhan, menaatinya, lalu melakukannya, maka yang terjadi adalah tangkapan ikan yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, saya mau ajak saudara merenung sejenak. Kira-kira menurut saudara, Petrus dan rekan-rekan ini nelayan yang berpengalaman gak? Pasti ya, berpengalaman dan profesional pasti. Yang kedua, saya percaya mereka juga punya modal yang cukup. Peralatannya ada, jalannya, perahunya ada, modal cukup. Yang ketiga, saya percaya mereka menangkap ikan di lokasi yang tepat. Betul?
Pasti di danau yang biasa dia tangkap, di mana ada ikan dong. Lokasi tepat. Penting tuh lokasi, saudara. Yang keempat, saya percaya mereka nangkap ikan juga dalam timing yang tepat. Sepanjang malam sampai pagi. Nelayan kan nangkap ikannya sepanjang malam sampai pagi. Timing penting. Saudara, dalam bisnis lokasi penting, apalagi kalau Anda bisnisnya retail, lokasi itu menjadi penting. Menurut yang saya ketahui, orang retail punya 3 aturan. Aturan pertama, lokasi. Aturan kedua, lokasi. Aturan ketiga, lokasi. Karena lokasi itu sangat penting. Timing penting, sangat penting. Kalau timing lagi harus jual, jangan beli. Waktu timingnya beli, jangan jual. Kan begitu ya, saudara. Timing itu penting. Timingnya ketika kita masuk, harus masuk. Jangan kita masuk ketika orang udah masuk duluan. Udah terlalu banyak gitu. Dalam bisnis maksud saya. Nah, yang berikutnya, yang kelima. Bukan cuma hanya lokasi, bukan cuma pengalaman, bukan cuma timing, saudara. Kerja keras. Kerja keras. Wow, luar biasa. Dia kerja keras. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Pengalaman, profesional, modal cukup, lokasi tepat, timing benar, dan pengalaman. Menurut saudara, kalau ada 5 hal ini, kira-kira berhasil apa enggak? Berhasil mestinya ya. Tapi ternyata tidak. Enggak dapat ikan. Why? Karena mereka cuma fokus kepada plus, fokus kepada kemampuan, fokus kepada pengalaman, fokus kepada apa yang biasa mereka lakukan. Mereka lupa ada satu unsur penting, firman Tuhan. Saudara, tidak kebetulan juga, saudara, beberapa waktu yang lalu saya ada dalam satu talk show dalam bentuk podcast di Today's Message Podcast. Saya bicara tentang iman di masa kegelapan. Anda boleh dengar, Anda boleh cari itu, saudara, di podcast Today's Message. Saya membahas bagaimana iman saudara di tengah kegelapan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali kepada topik ini. Bagaimana pentingnya saudara dan saya belajar selalu melibatkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka itu saudara, saya mendorong saudara, gak ada yang Anda bisa abaikan atau anggap remeh firman Tuhan. Karenanya benar Alkitab berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Khotbah yang seperti ini yang Anda sedang dengar, saya tidak tahu di menit keberapa, di detik keberapa, perkataan saya yang diurapi oleh Tuhan bisa masuk dalam hidup saudara dan menginspirasi saudara. Tahukah saudara, ketika engkau mendengar firman Tuhan di masa kegelapan, dalam kondisi ekonomi yang gak jelas, tiba-tiba saudara Anda bisa mendapatkan sebuah ide. Tiba-tiba Anda bisa membuat sebuah inspirasi. Tiba-tiba Anda mendapat sebuah kreativitas yang gak pernah Anda pikirkan. Kenapa? Ada firman. Karena pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bukankah ada ayat yang berkata, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu in the beginning, yang memulai segala sesuatu adalah firman. Saya percaya dari nggak ada menjadi ada. Hari ini apa yang Anda nggak miliki? Mungkin pengalaman yang Anda nggak miliki. Mungkin network yang Anda nggak miliki. Mungkin Anda nggak miliki rekan-rekan sumber daya yang cukup. Tapi firman itu cukup. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Gideon disembunyikan oleh ayahnya, menghadapi musuh orang Midian, kalau Anda baca di Hakim-Hakim. Saudara, kenapa? Karena musuh datang, saudara, menjarah habis-habisan hasil pertanian mereka. Mereka nggak punya apa-apa. Nggak punya sumber daya loh. Tapi ketika malaikat mendatang kepada dia berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Ada perkataan yang dikeluarkan oleh malaikat. Saya percaya ketika Gideon mendengar itu, ada sesuatu yang bangkit dari hidupnya. Maka ketika dia keluar dari goa itu, dan dia diurapi oleh Tuhan, dia meniup sangkakalanya. 32.000 tentara datang menghampiri dia. 32.000 tentara loh, nggak sedikit. Tadinya nggak ada sumber daya, tapi tiba-tiba kok bisa bermunculan sumber daya. Dari mana? Karena dia punya firman. Itu sebabnya hari ini ketika engkau punya firman, ada iman muncul. Iman saudara yang berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung ini akan beranjak. Hari ini kegelapankah, lembah kelamkah, ekonomi lagi suramkah, percayalah ada ekonomi Allah. Yang setuju katakan amin. Yes, ada ekonomi Allah yang berjalan tidak mengikuti ekonomi dunia, yang berjalan tidak mengikuti sistem perekonomian dunia. Dia punya sistemnya sendiri, yaitu sistem ekonomi Allah. Dan sistem ekonomi Allah adalah diawali oleh firman, diawali oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau fokus kepada dia, bukan berarti saudara nggak kerja ya. Bukan berarti Anda diem saja ya. Enggak. Tapi Anda menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Datang kepada dia. Saya percaya Anda sedang mendownload dari sorga.
yang Anda nggak pernah pikirkan sebelumnya. Firman Allah Anda download, itulah yang membuat saudara mampu untuk bertindak, bekerja, berkreasi, berkarya, dan menerobos di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian. Pasti ada jalan keluar di tengah ketidakpastian Anda. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara di dalam masa-masa seperti ini. Puji Tuhan. Mari saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diurapi oleh Engkau. Dan kiranya jemaat-Mu waktu mendengar, mendapatkan pesan, ada firman yang bisa menerobos di tengah kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Aku percaya apapun yang sedang terjadi di depan mereka, di depan kami semua, mau gelap, mau nggak jelas, memang semua dunia ini tidak bisa menjanjikan sesuatu yang baik bagi kami. Hanya Engkau. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.